Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Mayanti dari kelas 3B Perbankan Syariah dengan NIM 200702549. Di sini saya akan memaparkan materi terkait jenis-jenis transaksi yang dilarang di dalam perbankan. Ada 3 klasifikasi transaksi yang dilarang. Yang pertama yaitu haram zatnya, yang kedua haram selain zatnya, dan yang ketiga tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Yang pertama haram zatnya. Haram zatnya yang dimaksud yaitu ketika melakukan proses transaksi atau jual beli mengandung unsur-unsur atau zat yang diharamkan di dalam Islam atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti contohnya memperjualbelikan minuman keras atau khamar, yang kedua memperjualbelikan bangkai, dan yang ketiga memperjualbelikan daging babi. Haram selain zatnya mengandung unsur yang pertama penipuan atau tadlis. Penipuan atau tadlis yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Tadlis ada 4 kategori. Yang pertama yaitu tadlis dalam kuantitas. Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang ditransaksikan, seperti menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi mengenai kualitas produk yang ditransaksikan, seperti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga, tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga terjadi ketika suatu produk yang dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena salah satu pihak yang melakukan transaksi memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga yang berlaku di pasar. Dan yang terakhir yaitu tadlis waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menjanjikan untuk melakukan penyerahan baik barang maupun uang, padahal ia sendiri yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang sudah dijanjikan. Haram selain zatnya yang kedua yaitu goror. Goror adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Jadi goror dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli. Hukum goror. Dasar pengambilan hukum goror atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi goror didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Menurut Ibnu Taimiyah, di dalam goror ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Bentuk-bentuk goror yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada atau ma'dum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majul. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Haram selain zatnya yang ketiga yaitu ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan tujuan menimbun suatu barang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Haram selain zatnya ada juga bai najasi. Bai najasi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu
sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut menjadi naik. Selanjutnya di dalam haram selain zatnya ada juga riba, maisir, dan suap menyuap atau riswah. Yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi yang terdiri dari para pihak yang akan melakukan transaksi, objek yang akan ditransaksikan, dan ijab qabul dalam transaksi. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya, para pihak atau pelaku harus orang cakap secara hukum atau mukallaf. Terjadi ta'aluk. Dua akad transaksi yang dipersyaratkan satu dengan yang lain. Contohnya, bai al-inah. Bai al-inah adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, dan kemudian pembeli tadi menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus ia bayar secara jatuh tempo. Selanjutnya terjadi two in one. Suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus atau secara bersamaan, contohnya akad sewa beli atau financial leasing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.